Halo, perkenalkan nama saya Anandia Alvina Damayanti. NIM saya 2005523022. Saya berasal dari kelas A2 DLC, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tikubang, Semarang. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai audit sumber daya manusia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Audit Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan. Yang pertama adalah pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian, evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dan program. Audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja sumber daya manusia dengan yang pertama menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi, bisnis, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia. Kelima, menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Dan ketujuh, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Selanjutnya, ialah tujuan audit sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Kedua, menilai apakah program sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Ketiga, memastikan ketaatan berbagai program sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, efektivitas berbagai program sumber daya manusia. Manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama adalah mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia organisasi. Kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Manfaat yang keenam adalah menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Kedelapan, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. Kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. 10. Memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Pendekatan audit sumber daya manusia.
Terdapat 3 pendekatan dalam audit sumber daya manusia. Yang pertama adalah menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian terhadap perusahaan mengenai penetapan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemegang otorisasi dan apakah setiap komponen dalam organisasi telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Pendekatan yang kedua adalah mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia, mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada Departemen Sumber Daya Manusia dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen Sumber Daya Manusia. Pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaiannya menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Tren yang berkembang saat ini, sumber daya manusia merupakan sumber kekuatan bersaing perusahaan, menantang manajemen sumber daya manusia untuk berinovasi dalam menciptakan model pengelolaan SDM yang tepat sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Pendekatan yang ketiga, menilai kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program SDM yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuannya, fungsi sumber daya manusia menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Audit sumber daya manusia melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakan pada perusahaan. Penilaian ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Langkah-langkah audit sumber daya manusia. Terdapat 3 langkah-langkah. Yang pertama adalah audit pendahuluan. Kedua, review terhadap sistem pengendalian manajemen. Ketiga, audit lanjutan. Langkah pertama dalam audit sumber daya manusia adalah audit pendahuluan. Auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program sumber daya manusia yang diaudit. Informasi yang diperoleh mengantarkan auditor dalam perumusan tujuan audit sementara. Tujuan audit dalam audit sumber daya manusia mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil yang diharapkan dari audit yang dilakukan. Tujuan dari audit pendahuluan adalah yang pertama kriteria, kedua penyebab, ketiga akibat. Kriteria. Kriteria adalah standar atau norma yang menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi untuk bertindak. Kriteria dapat meliputi yang pertama rencana sumber daya manusia, kedua berbagai kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia, ketiga tujuan setiap program sumber daya manusia, keempat, standar operasi prosedur atau SOP yang dimiliki perusahaan. Kelima, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan. Keenam, standar evaluasi yang telah ditetapkan perusahaan. Ketujuh, peraturan pemerintah. 8. Standar yang merupakan best practice yang diterapkan oleh perusahaan sejenis dalam bidang sumber daya manusia dapat digunakan sebagai acuan. 9. Kriteria lain yang mungkin untuk diterapkan dalam perusahaan.
Penyebab. Penyebab merupakan pelaksanaan program-program sumber daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia pada saat ini. Penyebab dapat bersifat positif dan negatif. Penyebab bersifat positif adalah aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapainya tujuan serta manfaat dari program yang dilaksanakan. Penyebab yang bersifat negatif adalah aktivitas yang terjadi menyebabkan tercapainya tujuan dari program yang dilaksanakan perusahaan mengalami kerugian secara finansial ataupun non-finansial. Akibat. Akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung oleh perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Langkah audit yang kedua adalah review terhadap sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian dapat mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan oleh auditor dalam audit SDM adalah: pertama, tujuan dari program sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Kedua, kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program kualifikasi dari sumber daya manusia yang terlibat. Ketiga, anggaran program. Keempat, pedoman kerja, persyaratan kualifikasi. Kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Keenam, standar kinerja program. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen, auditor akan mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi. Auditor mampu memutuskan apakah tujuan sementara yang ditetapkan pada audit pendahuluan dapat ditingkatkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya. Dengan adanya cukup bukti pendukung terhadap permasalahan yang disoroti auditor yang tertuang dalam tujuan audit sementara, atau diabaikannya karena terjadi sebaliknya. Di samping itu, berdasarkan hasil review, auditor dapat mengambil keputusan apakah audit dapat dilanjutkan atau tidak, mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam melakukan audit, tidak menghadapi keterbatasan akses dalam melakukan audit. Langkah audit yang selanjutnya adalah audit lanjutan. Audit lanjutan adalah temuan-temuan audit yang diperoleh auditor, kemudian diringkas dan dikelompokkan ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Temuan tersebut juga dianalisis untuk dipahami. Permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan yang berdiri sendiri atau saling terkait dengan permasalahan-permasalahan lainnya. Kondisi merupakan kenyataan real yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program sumber daya manusia yang ditetapkan oleh perusahaan. Contoh dari kondisi dapat berupa rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi pada karyawan, tingkat absensi dan perputaran karyawan yang tinggi, dan sebagainya. Kriteria merupakan berbagai aturan, norma, dan standar sebagai pedoman bertindak bagi seluruh pihak berwenang dalam pengelolaan sumber daya manusia. Contoh dari kriteria adalah pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, ketentuan pemberian insentif, aturan disiplin kerja, kompensasi, dan berbagai pedoman atau norma lainnya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penyebab adalah tindakan real dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya kondisi
yang ditemukan oleh auditor. Penyebab dapat berupa penyimpangan dari pedoman pelaksanaan, pelatihan karyawan seperti tidak dilaksanakannya pelatihan sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan rendah, dan berbagai penyebab lainnya. Sedangkan akibat adalah temuan berupa akibat yang harus ditanggung perusahaan karena terjadinya perbedaan tindakan real dengan kriteria yang telah ditetapkan. Akibat dapat berupa banyaknya produk cacat, karyawan kurang terampil dalam mengoperasikan mesin, dan berbagai bentuk akibat lainnya. Pelaporan. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan audit. Dalam laporan juga disajikan rekomendasi yang disusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan yang masih terjadi, serta laporan harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Tindak lanjut adalah implementasi dari rekomendasi yang diajukan oleh auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut dari perbaikan tersebut. Ruang lingkup audit. Pelaksanaan audit sumber daya manusia pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial SDM bagi perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas, telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Proses sumber daya manusia mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan perusahaan. Secara keseluruhan, sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, audit sumber daya manusia mengevaluasi program aktivitas SDM secara komprehensif, maka ruang lingkup audit ini meliputi seluruh proses sumber daya manusia, baik secara parsial pada satu bidang program atau aktivitas, maupun secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan dari hasil audit, baik dilakukan hanya pada satu departemen atau divisi, maupun pada perusahaan secara keseluruhan. Umumnya, ruang lingkup audit dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah rekrutmen sumber daya manusia, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan penempatan. Kedua, pengelolaan sumber daya manusia meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Ketiga, pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri atau pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Pengelompokan ruang lingkup audit sumber daya manusia. Yang pertama adalah rekrutmen sumber daya manusia. Ruang lingkup auditnya, perencanaan sumber daya manusia, dan sumber informasinya berdasarkan anggaran sumber daya manusia. 2. Rekrutmen. Sumber informasi dari data atau catatan biaya rekrutmen. Ketiga, seleksi dan penempatan. Sumber informasi berdasarkan uraian dan spesifikasi pekerjaan. Keempat, ruang lingkup audit orientasi dan penempatan. Sumber informasinya dari tingkat penerimaan karyawan, catatan wawancara karyawan, catatan lamarannya ditolak, serta permintaan transfer. Pengelompokan ruang lingkup audit sumber daya manusia. Yang berikutnya adalah pengelolaan sumber daya manusia. Ruang lingkup audit yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan. Berdasarkan sumber informasi data biaya pelatihan. Ruang lingkup kedua,
keselamatan dan kesehatan kerja, sumber informasi dari catatan produksi. Ketiga, kesejahteraan karyawan, sumber informasi catatan kecelakaan kerja. Keempat, hubungan kerja, sumber informasi catatan pengendalian kualitas. Kelima, penilaian kerja, sumber informasi dari catatan produktivitas karyawan, catatan penilaian kinerja, catatan kegagalan produk, catatan kehadiran karyawan, catatan tindakan disiplin terhadap karyawan, data gaji dan tunjangan karyawan, laporan survei dan penggajian, catatan perputaran karyawan, laporan survei biaya hidup, catatan keluhan karyawan, serta tuntutan serikat pekerja. Pengelompokan ruang lingkup audit sumber daya manusia yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Ruang lingkup yang pertama memasuki usia pensiun. Sumber informasinya aturan pensiun. 2. Ruang lingkup pengunduran diri karyawan. Sumber informasi, aturan mengenai kompensasi karyawan. Ketiga, pelanggaran disiplin, sumber informasi dari aturan disiplin karyawan. Keempat, ruang lingkup karyawan meninggal, sumber informasi aturan sanksi karyawan, hak dan kewajiban bagi karyawan yang masuk dalam program pemutusan hubungan kerja. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Penilaian terhadap kondisi SDM internal perlu dilakukan dengan tujuan untuk menilai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang ada di dalam operasional perusahaan. Penilaian akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang pekerjaan yang ada saat ini. Berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada setiap tugas, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi, dan karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Kemitraan manajer lini dan departemen sumber daya manusia. Manajer lini mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia setiap divisi. Membahas informasi perencanaan sumber daya manusia dengan para ahli sumber daya manusia. Mengintegrasikan rencana sumber daya manusia dengan rencana departemen. Mengawasi rencana sumber daya manusia untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, serta mengulas rencana kesuksesan tenaga kerja sehubungan dengan rencana SDM. Departemen SDM. Yang pertama, Departemen SDM turut serta dalam proses perencanaan strategis perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi SDM. Ketiga, merancang sistem data perencanaan SDM. Keempat, menyusun dan menganalisis data yang berasal dari manajer lini berkaitan dengan kebutuhan SDM. Yang kelima, menerapkan rencana SDM yang telah disetujui oleh manajer puncak. Analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar memiliki beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu 1. Pengaruh pemerintah, 2. Kondisi perekonomian, 3. Kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, 4. Komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian sumber daya manusia antara lain, yang pertama, lembaga pelatihan tenaga kerja, kedua, perguruan tinggi,
Ketiga, bursa kerja. Keempat, lembaga-lembaga lain yang menyediakan tenaga kerja siap pakai. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menentukan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Kedua, menjamin tersedianya SDM saat ini dan yang akan datang. Ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja dapat meningkat. Tujuan dari perencanaan SDM yang kelima ialah menghindari kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Keenam, memberikan pedoman bagi setiap program sumber daya manusia. Ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Selanjutnya ialah manfaat perencanaan sumber daya manusia. Manfaat yang pertama ialah perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan. Kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Keempat, tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Kelima, menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi fungsi SDM. Rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan dalam pelaksanaan rekrutmen meliputi yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu, berhubungan dengan aktivitas sumber daya manusia yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Kelima, mendapatkan sejumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. 7. Melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas dari rekrutmen yang dilakukan. Prinsip-prinsip rekrutmen. Pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia. 2. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. 3. Dilakukannya dengan biaya yang paling ekonomis. Keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Kelima, fleksibilitas. Keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek maupun jangka panjang. Penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegang. Tujuan seleksi sumber daya manusia. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan saat kembali pada waktu yang tertentu. Ketiga, mengevaluasi, memperkerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka.
Keempat, memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Kemitraan manajer lini dan Departemen SDM dalam seleksi dan penempatan. Manajer lini menyediakan daftar permintaan tenaga kerja dengan kualifikasi spesifik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Berpartisipasi dalam proses seleksi yang sesuai dengan bidangnya. Lalu melakukan wawancara akhir terhadap calon karyawan. Keempat, membuat keputusan akhir tentang diterima atau ditolak peserta seleksi dengan mengacu pada saran yang diberikan Departemen SDM. Keenam, menyediakan informasi lanjutan yang dibutuhkan dari individu-individu terpilih. Departemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, menyediakan penerimaan awal pekerjaan. Kedua, melakukan penyaringan wawancara awal. Ketiga, mengolah tes-tes pekerjaan yang sesuai. Keempat, memperoleh informasi latar belakang dan referensi peserta seleksi. Kelima, merekomendasikan calon-calon terbaik kepada manajer lini untuk seleksi akhir mengevaluasi keberhasilan proses seleksi. Proses seleksi yang efektif harus berjalan sesuai dengan yang pertama akurat, dapat memprediksi kinerja pelamar, kedua adil, tidak terjadi diskriminasi, dan yang ketiga meyakinkan. Orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa yang akan datang. Identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan dengan cara 1. Menentukan keterampilan yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. 2. Melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap pelatihan yang telah selesai dan memberikan saran kepada manajer untuk pelaksanaan berikutnya. Keempat, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan bagi perusahaan. 1. Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap profit. 2. Memperbaiki pengetahuan kinerja dan keahlian pada semua level. 3. Memperbaiki moral sumber daya manusia. Keempat, membantu karyawan dalam memahami tujuan perusahaan. Kelima, membantu menciptakan citra perusahaan yang baik. Keenam, mendukung otentisitas, keterbukaan, dan kepercayaan. Ketujuh, meningkatkan keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan. 8. Membantu pengembangan perusahaan. 9. Belajar dari peserta. 10. Membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. 11. Memberikan informasi tentang kebutuhan perusahaan di masa
depan. 12. Perusahaan dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Manfaat bagi perusahaan yang selanjutnya ialah membantu pengembangan promosi dari dalam, membantu pengembangan keterampilan, kepemimpinan, motivasi, loyalitas, sikap, dan aspek lainnya pada karyawan. 15. Membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kualitas kerja. 16. Membantu menekankan biaya dalam berbagai bidang seperti produksi, SDM, dan administrasi. 17. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompetensi dan pengetahuan perusahaan. 18. Meningkatkan hubungan antara pekerja dan manajemen. 19. Mengurangi biaya konsultan luar dengan menggunakan konsultan internal. 20. Mengurangi perilaku yang merugikan. 21. Menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan. 22. Membantu meningkatkan komunikasi organisasi. 23. Membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan yang terakhir, membantu menangani konflik sehingga terhindar dari stres dan tekanan kerja. Manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan bagi karyawan. 1. Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. 2. Membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. 3. Meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. 4. Membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustasi, dan konflik. 5. Memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan sikap. 6. Membantu menghilangkan rasa takut dalam melaksanakan tugas baru. 7. Memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatih. Manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan dalam hubungan kerja dengan karyawan. Terdapat 10 manfaat. Yang pertama, meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu. Membantu dalam orientasi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi. Memberikan informasi tentang kesamaan kesempatan dan aksi afirmatif. 4. Meningkatkan keterampilan interpersonal. Memberikan informasi tentang hukum, pemerintah, dan kebijakan internasional. 6. Membuat kebijakan perusahaan, aturan dan regulasi. 7. Meningkatkan kualitas moral. 8. Membangun kekompakan kelompok. 9. Memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan dan koordinasi. 10. Membuat perusahaan menjadi tempat yang baik untuk bekerja dan hidup. Tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas output. 2. Menurunkan biaya kegagalan produk. Ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. 6. Mencegah timbulnya rasa antipati pada karyawan. Efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari 3 aspek. Aspek yang pertama adalah validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan? Aspek kedua, transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Aspek ketiga, validitas integrasi nasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya? Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada saat perusahaan yang berhasil juga akan
berhasil di perusahaan lainnya. Perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki dan dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaan dan berperan sebagai tolak ukur jenjang karir seseorang. Pengembangan karir seseorang menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama, persamaan karir atau karir equity. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. 2. Kepedulian atasan atau supervisory concern. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. 3. Kesadaran akan adanya kesempatan untuk berkarir. Keempat, minat karyawan atau employee interest. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Dan terakhir, kepuasan karir atau career satisfaction. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan yang lain-lain. Tujuan perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan yang pertama, menyelaraskan strategi dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Dengan membantu karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir, Departemen Sumber Daya Manusia dapat mengantisipasi rencana kerjanya serta mendapatkan bakat yang diperlukan untuk mendukung strategi perusahaan. Tujuan yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan dengan membantu dalam penyediaan bakat-bakat karyawan internal untuk dipromosikan dalam memenuhi posisi yang lowong. Tujuan ketiga adalah mendukung keberagaman tenaga kerja dengan membantu memahami harapan dan tujuan perusahaan karena karyawan berasal dari berbagai latar belakang. Tujuan keempat, menurunkan perputaran karyawan dengan meningkatkan perhatian dan loyalitas karyawan akan loyalitasnya terhadap perusahaan serta mengurangi perputaran karyawan. Tujuan kelima ialah mendorong munculnya potensi karyawan dengan mendorong karyawan untuk lebih selektif dalam menggunakan kemampuannya sebab mereka mempunyai tujuan karir yang lebih bagus. Tujuan perencanaan dan pengembangan karir yang keenam ialah meningkatkan perkembangan pribadi dengan mendorong karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Tujuan ketujuh, mengurangi ketergantungan karyawan pada pihak lain dalam pengembangan karirnya. Dengan menjadikan karyawan sadar akan pentingnya kualifikasi karyawan, mencegah manajer mementingkan diri sendiri, dan menyadarkan bahwa Departemen Sumber Daya Manusia bukanlah yang menentukan segala-galanya dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Tujuan kedelapan, memuaskan kebutuhan karyawan. Dengan adanya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, serta terpenuhi kebutuhan harga diri karyawan, mendorong tercapainya kepuasan karyawan tersebut. Tujuan yang terakhir ialah membantu perencanaan tindakan afirmatif. Dengan membantu menyiapkan pekerjaan yang lebih penting, serta rencana kegiatan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir, harus ada evaluasi yang memadai dalam menilai apakah program ini telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, dan mendapatkan umpan balik serta dasar perbaikan program ini di masa yang akan datang. Tanpa umpan balik
karyawan akan sulit mengetahui prestasi atau kekurangan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Di samping itu, umpan balik juga dapat menjadi informasi untuk meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang, apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Serta menjelaskan mengapa seseorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. Dan mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Penilaian kerja. Penilaian kerja karyawan adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi, karena kegagalan produk adalah salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Program audit penilaian kerja. Kriteria pertama adalah tujuan penilaian. Tujuan penilaian harus ditetapkan terlebih dahulu dan terdokumentasi sebab hal ini akan menjadi acuan dari program keahlian. Kriteria kedua, instrumen penilaian. Beberapa instrumen yang sering digunakan ialah rating scale, checklist, penilaian sendiri atau MBO, Management by Objective. Harus disesuaikan dengan tujuan penilaian. Kualitas instrumen dapat dilihat dari keabsahan, keandalan, dan kepraktisian. Kriteria standar penilaian. Standar penilaian harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai acuan pemberian nilai dan untuk mengurangi ketidakpuasan karyawan yang dinilai karena merasa diperlakukan tidak adil karena standar penilaian yang tidak jelas. Kriteria keempat, petugas penilaian. Penilaian bisa dilakukan oleh atasan langsung, diri sendiri, karyawan, dan atasan secara bersama-sama, psikolog, atau pihak eksternal yang disesuaikan dengan metode dan tujuan penilaian. Kriteria kelima, siapa yang dinilai? Pihak yang dinilai adalah karyawan pada berbagai bagian, departemen, baik pada posisi manajemen puncak, menengah maupun bawah. Kriteria waktu penilaian. Penilaian dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan, tetapi penilaian yang dilakukan secara berkala dapat memberikan input yang lebih berarti, terutama untuk pengambilan keputusan yang sifatnya mendadak. Kriteria pelatihan bagi penilai diperlukan agar penilai terhindar dari kesalahan dalam melakukan penilaian. Kriteria umpan balik dan implikasi. Penilaian harus memberikan umpan balik baik kepada karyawan maupun kepada perusahaan. Memperbaiki prestasi kerjanya. Bagi karyawan, umpan balik lebih ditujukan untuk lebih memperbaiki prestasi kerjanya. Bagi perusahaan, umpan balik lebih ditujukan sebagai quality control informasi dalam proses pengambilan keputusan strategis. Tujuan penilaian kerja. Terdapat 5 tujuan dalam penilaian kerja. Yang pertama, membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya dalam perusahaan. Kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya, dikaitkan dengan peran dan fungsinya dalam perusahaan. Ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara karyawan dan supervisor. Keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi. Dan tujuan yang terakhir, menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang SDM. Kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi
yang bisa mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhinya kebutuhan karyawan. Tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar yang sama, yang secara proporsional mengatur kompensasi sesuai dengan bidang kerja dan tingkat jabatan yang telah ditentukan. Keadilan eksternal menjamin bahwa karyawan mendapatkan kompensasi secara adil sesuai dengan yang terjadi di pasar kerja. Bentuk-bentuk kompensasi. Kompensasi di bidang keuangan. Secara langsung ialah gaji pokok, upah, dan gaji. Gaji variabel, insentif, bonus, kepemilikan saham, komisi, jasa produksi, dan lain-lain. Keuangan tidak langsung, yaitu dalam bentuk asuransi, pesangon, beasiswa, lembur, cuti, pensiun, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Kompensasi non-keuangan, karir, rasa aman pada jabatan, peluang promosi, prestasi istimewa, pengakuan karya. Non-keuangan di lingkungan kerja, seperti pujian, rasa aman, persahabatan, rasa senang, lingkungan kerja yang kondusif. Tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. Terdapat 8 tujuan. Pertama, menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. Kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh karyawan, bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. Keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan agar akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Tujuan yang kelima ialah meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsisten dan kompetitif, dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Tujuan keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun non-fisik. Tujuan ketujuh ialah mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja, karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Tujuan kedelapan, menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan, dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurangnya fasilitas atau instruksi keselamatan kerja yang seharusnya tersedia pada setiap fasilitas kerja yang digunakan di perusahaan. Contoh gangguan keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama adalah kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, kehidupan kerja berkualitas rendah, stres pekerjaan, dan kelelahan kerja.
Program-program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekankan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. 2. Mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Berbagai tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis, dan tidak terpenuhnya kebutuhan karyawan dalam bekerja merupakan sumber-sumber stres yang diderita karyawan yang biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan. 3. Mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. 4. Menciptakan program kebugaran. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawannya, daripada harus menolong mereka setelah sakit. Oleh karena itu, semakin banyak klub-klub olahraga kebugaran dibentuk di perusahaan, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Dokumentasi tentang pelaksanaan program tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah tingkat insiden, merupakan indeks keamanan industri yang menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam 1 tahun. 2. Frekuensi insiden adalah menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam setiap satuan jam kerja tertentu. Ketiga, tingkat emergensi, yaitu menggambarkan jam kerja yang hilang sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan dan penyakit pada karyawan. Keempat, pengendalian kecelakaan, merupakan bentuk pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan berbagai penyakit yang terjadi karena lingkungan kerja yang tidak sehat, seperti menempatkan penjaga atau rambu-rambu di dekat mesin, menyediakan pegangan pada tangga, kacamata dan helm pelindung, lampu peringatan, fasilitas pengamanan pada peralatan yang berbahaya, penghentian pekerjaan secara otomatis, mekanisme perbaikan diri. Dokumentasi selanjutnya ialah ergonomis, yaitu membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dan tidak melelahkan melalui penyesuaian kemampuan fisik dan fisiologis pekerja dalam lingkungan kerjanya. 6. Divisi keselamatan kerja. Pemantauan divisi keselamatan kerja dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan akibat buruk lainnya. Divisi ini bisa beranggotakan dari serikat pekerja dan departemen-departemen yang berkaitan, dengan koordinasi oleh Departemen SDM. 7. Pengubahan tingkah laku. Pengubahan tingkah laku dalam bekerja juga efektif dalam mencegah kecelakaan kerja. Seperti diketahui bahwa sebagian besar kecelakaan kerja terjadi karena kelalaian manusia. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, terjadi kecelakaan kerja, perilaku karyawan dalam bekerja harus diarahkan pada berbagai ketentuan yang sudah menjadi standar perusahaan dalam program keselamatan dan kesehatan kerjanya. Selanjutnya, mengurangi timbulnya penyakit. Penyakit akibat bekerja biasanya terjadi akibat lingkungan kerja yang kurang sehat. Lingkungan kerja yang kurang sehat meliputi sanitasi, sirkulasi udara,
penerangan, kebisingan, dan pengelolaan limbah yang buruk dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit bagi karyawan. 9. Penyimpanan dokumen. Dokumen tentang pengaruh berbagai bahan kimia yang digunakan, jarak yang aman, pengaruh berbahaya bahan tersebut, dan penyakit yang bisa ditimbulkan dalam lingkungan kerja harus disimpan untuk memberikan informasi tentang ketaatan perusahaan dalam mengelola program keselamatan dan kesehatan kerjanya. 10. Memantau kontak langsung ialah mengendalikan kontak langsung karyawan dengan berbagai zat kimia dan zat beracun lainnya sangat penting dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. Di samping pencegahan kontak langsung, fasilitas keamanan seperti masker, sarung tangan, penutup kepala, dan seragam khusus harus tersedia jika kontak langsung terus terjadi. Langkah-langkah mengendalikan stres kerja karyawan. Pertama, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada karyawan dalam pengambilan keputusan, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan rencana yang dibuatnya dapat menjadi motivasi intrinsik dan penghargaan yang sangat berarti dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Hal ini dapat mengurangi tingkat stres yang dihadapi karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 2. Strategi manajemen stres pribadi. Beberapa hal yang sangat bermanfaat dalam strategi manajemen stres karyawan secara pribadi antara lain manajemen waktu, pola makan yang sehat, olahraga teratur, serta ikut serta dalam kelompok sosial dan sebagainya. Mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Program keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. Perusahaan harus proaktif menangani permasalahan bukan karena semata-mata demi memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Menciptakan program kebugaran. Menurut Standar Occupational Safety and Health Act OSHA adalah undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja di Amerika Serikat mensyaratkan adanya peralatan perlindungan kerja pribadi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Persyaratan utama untuk perlindungan kerja pribadi terdapat 9. Yang pertama, melakukan pengukuran bahaya dan pemilihan peralatan kerja. 2. Menginformasikan kepada seluruh karyawan mengenai bahaya dan jenis peralatan kerja yang digunakan untuk melindungi dirinya. Ketiga, memastikan bahwa masing-masing karyawan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat. Keempat, memverifikasi bahwa pengukuran terhadap bahaya dilaksanakan melalui sertifikasi tertulis yang mengidentifikasikan tempat kerja dan orang-orang menyatakan bahwa pengukuran tersebut. Kelima, memastikan bahwa personal protective equipment atau PPE yang rusak atau tidak efektif tidak boleh digunakan dan menentukan tingkat kerusakan atau kekurangan tersebut. 6. Melatih para karyawan untuk mengetahui hal-hal berikut. Kapan PPE diperlakukan, bagaimana cara yang benar untuk menyalakan, mematikan, menyesuaikan, dan menggunakan PPE. Persyaratan yang ketujuh ialah menguji karyawan agar dapat menunjukkan adanya pemahaman terhadap bahaya pelatihan, serta kemampuan mereka untuk menggunakan PPE ini sebelum mereka diperbolehkan bekerja dengan menggunakan PPE. Pengusaha pertama kalinya harus mengidentifikasi tujuan-tujuan pelatihan yang diperlukan. Melatih kembali para karyawan jika ada alasan yang kuat bahwa karyawan ternyata tidak memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan. 9.
memverifikasikan bahwa masing-masing karyawan telah menerima dan memahami pelatihan yang diberikan melalui sertifikasi tertulis dengan menuliskan nama masing-masing karyawan yang dilatih dan materi pelatihnya. Kepuasan kerja karyawan. Terdapat 3 teori kepuasan kerja. Yang pertama adalah teori ketidakpuasan. Teori yang mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan oleh karyawan. Kedua, teori keadilan. Teori yang mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Teori ketiga adalah teori 2 faktor. Teori yang menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi satisfice atau motivator dan dissatisfice. Audit atas pengurangan sumber daya manusia. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak dapat berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Menurut aktivitas bisnis, adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna menghadapi persaingan global, membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan. Namun yang lebih penting, harus diperhatikan dalam perlindungan terhadap hak-hak karyawan yang termasuk dalam program pengurangan tersebut, karena membawa dampak finansial yang sangat besar bagi perusahaan. Terdapat 10 alasan perusahaan melakukan PHK. Yang pertama, pelanggaran berat, tindakan pidana, pelanggaran perjanjian kerja, mengundurkan diri, perubahan status perusahaan, perusahaan tutup karena mengalami kerugian, perusahaan tutup karena peningkatan efisiensi, perusahaan pilot, tenaga kerja memasuki masa pensiun, dan tenaga kerja mangkir 5 hari berturut-turut tanpa keterangan. Terakhir, pencapaian sukses tidak akan datang dengan sendirinya kepada kita, tapi kita yang harus pergi meraihnya. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, see you next time.